Pak Irwan, selamat pagi. Mbak Fatma Ayu, selamat pagi. Selamat Tahun Baru Imlek, Pak. Selamat, Pacai. selamat Tahun Baru Imlek, Kyonghi Pacai. Kyonghi. Pak, ini kita sudah pakai merah-merah sesuai dengan tema kita Imlek pada Hari Raya tahun ini begitu ya Pak, luar biasa. Kemeriahannya sangat terasa, semangat merah membara begitu ya Pak. Pak, kalau sebagian masyarakat ada yang tahu, ada yang tidak. Sebenarnya Imlek ini apa sih Pak latar belakangnya dan sejarahnya seperti apa? Apakah hanya dirayakan untuk masyarakat Tionghoa ataukah seluruh masyarakat ini bisa merayakannya? Seperti apa nih Pak Irwan? Secara umum, Mbak Fatma, semua warga Tionghoa yang ada di Indonesia akan merayakan Imlek dengan caranya masing-masing. Karena tidak ada cara yang baku, tentunya dengan keyakinannya masing-masing. Tetapi secara tradisional, warga Tionghoa yang ada di Indonesia yang berkeyakinan agama Buddha, agama Tao dan Konghucu, mereka akan merayakan Imlek dengan ibadah-ibadah khusus. Itu baik di wihara, di kelenteng, atau tempat-tempat ibadah Tridharma. Seperti Jadi, itu. Harus ada background agama juga ya Pak ya? Iya. Karena Hari Raya Imlek itu kaitannya dengan perayaan keagamaan, sekaligus juga penandaan pergantian tahun. Oke, tapi lebih kepada tradisi begitu ya Pak untuk perayaan Hari Raya Imlek ini, karena tradisi dari turun-temurun sejak dulu. Seperti apa Pak cerita atau sejarah dan ada dua versi sih, ada versi yang sudah berumur 4.000 tahun, tapi kemudian di Indonesia itu diambil dari penanggal tahun lahirnya Konghucu, Nabi Konghucu. Makanya Imlek di Indonesia itu 2573. Mbak Fatma lebih apal gitu. Dan banyak tradisi-tradisi sebenarnya dari Tiongkok yang diadopsi juga oleh ajaran atau agama Buddha. Pak, kalau misalnya Imlek ini kan erat kaitannya dengan agama. Tapi kalau misalnya ditarik lagi latar belakangnya sendiri, apakah penanggalan Imlek ini kan berbeda dengan penanggalan tahun baru Islam, tahun baru Masehi dan lain sebagainya. Kalau diruntut ceritanya seperti apa Pak? Kalau tahun baru Imlek ini ada sedikit berbeda, karena tahun baru Imlek tidak murni perhitungannya berdasarkan matahari atau tidak murni perhitungannya berdasarkan bulan, tetapi kombinasi antara matahari dan bulan. Makanya meskipun banyak menggunakan penanggalan bulan terang, bulan purnama maupun bulan redup atau bulan habis itu, tetapi tahun barunya tidak bergeser setiap tahun dari bulan ke bulan seperti tahun baru Islam maupun tahun baru saudara-saudara saya yang beragama Hindu. Mereka terus bergeser dari tahun ke tahun. Tetapi kalau Imlek dia akan dirayakan antara Februari dan akhir Januari atau akhir Februari. Oke. Dan banyak sekali arti atau makna Imlek itu sendiri, mulai dari warna, makanan, adat istiadat dan sebagainya. Setiap yang dilakukan ada maknanya. Apa saja sih Pak makna? Yang jelas, ya Mbak Fatma, yang jelas untuk dalam perayaan Imlek, segala sesuatu yang sifatnya manis, yang sifatnya buahnya pun buah-buah yang berwarna kuning yang melambangkan kesejahteraan. Oke, Pak, boleh kita bahas nanti sesaat lagi, pemirsa jangan kemana-mana. Pemirsa, pagi ini kami sudah berada di Wihara Budayana Kota Surabaya, dan begitu terasa kemeriahannya, tidak hanya di kelenteng-kelenteng saja, tapi wihara ini juga menjadi salah satu
perayaan juga Imlek yang bagi yang melakukan perayaan Imlek, terutama untuk agama Buddha juga ya Pak, yang ingin melakukan umat Buddha yang ingin merayakan Imlek seperti melakukan doa dan lain sebagainya. Apa Pak makna dari Imlek bagi umat yang merayakan? Setiap perayaan pergantian tahun tentunya kita menitipkan harapan, menitipkan semangat untuk menjalani atau melangkah mengisi tahun baru itu, ya. Maka umat Buddha biasanya mereka mempersembahkan semua hal-hal baik, misalkan seperti nanas, diharapkan supaya segala usahanya dia terbuka, mekar, ya, seperti nanas. Juga ada buah jeruk sebagai lambang kemakmuran, ya. Begitu juga ada tidak ketinggalan kue keranjang, dodol yang lengket, rasanya manis supaya semua keluarga akur, melengket satu dengan yang lainnya, tidak terpisah-pisah, seperti itu. Terus juga kalau kita perhatikan Mbak Fatma, ada lampion, lampion yang dibungkus dengan warna merah, itu melambangkan kemujuran. Di dalamnya ada penerangan, diharapkan dalam menjalani kehidupan dan usaha di dalam mengisi tahun yang baru, tahun macan air, itu menjadi terang segalanya, ya. Juga kalau Mbak Fatma perhatikan di sini penuh dengan bunga, ya. Kalau kita perhatikan semua pengharapan, semua yang digantungkan itu semua bersifatnya duniawi dan materialis, ya. Sehingga kembang ini sebagai lambang bahwa diingatkan kepada umat bahwa dalam usaha kita itu semuanya tidak pasti dan penuh dengan perubahan, ya. Seperti bunga ini, hari ini begitu menarik, hari ini begitu bagus, ya. Tetapi bisa saja besok atau lusa dia akan layu karena semua keadaan tidak pasti. Oleh karena itu kita selalu mengingatkan kepada umat, berusahalah sebaik-baiknya, berupayalah dengan semangat, tetapi kita juga harus ingat akan ketidakpastian. Tidak ada yang abadi, begitu ya Pak? Ya, perubahan. Perubahan itu, karena kita tahu bahwa ada makna makanan, lalu juga warna-warna, itu sifatnya keduniawian. Iya, dan Imlek, seperti misalkan kita ada di sini persembahan miswa, diharapkan semuanya warga, masyarakat itu bisa sehat, berumur panjang, kan begitu, usahanya pun juga langgeng. Itu makna-maknanya. Oke, Pak, ini kalau boleh tahu berarti untuk buah-buahan sendiri atau makanan ini memang dibawa dari umat sendiri yang ingin berdoa atau seperti apa nih? Gini, biasanya dikoordinasikan oleh pengurus wihara atau pengurus kelenteng. Umat tinggal mungkin memberikan sumbangan, dan kemudian setelah upacara doa selesai, buah-buah dan makanan ini bisa dibawa pulang untuk dibagikan kepada warga masyarakat. Jadi untuk kita berbagi bersama, kita nikmati bersama. Bersama-sama, karena memang dibawa di sini bukan untuk konsumsi pribadi, tapi juga dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan juga masyarakat yang di luar sana juga turut merayakan, begitu ya. Dan juga ada pengharapan-pengharapan juga ya Pak, di setiap buah, di setiap lampion. Ini berarti satu keluarga dengan lainnya juga turut ikut merasakan kemeriahan dan juga menggantungkan harapan juga untuk tahun baru yang lebih baik lagi. Pak, apa saja Pak selain ada buah-buahan, warna dan juga bunga sendiri yang bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi dan penuh ketidakpastian, apalagi Pak makna di balik Imlek? Karena juga yang terkenal adalah angpau ini Pak, yang mungkin ditunggu-tunggu untuk masyarakat atau juga anak muda yang mengharapkan angpau ini Pak. Angpau ini adalah berbagi berkah sebenarnya, ya, dari yang tua memberikan perhatian kepada yang muda, dan juga sebaliknya yang muda mengunjungi yang tua sebagai bentuk penghormatan. Nah, orang tua membagi berkah, memberikan dukungan,
memberikan dorongan kepada yang muda-muda supaya bisa maju, bisa berkembang seperti itu. Dan angpau sendiri kelihatannya sudah beralkulturasi dengan masyarakat Indonesia. Bagi yang saudara-saudara saya yang Muslim, biasanya pada saat Idul Fitri mereka juga membagikan angpau yang berwarna hijau. Sementara saudara-saudara saya yang beragama Hindu biasanya kalau tahun baru mereka juga membagikan angpau, tapi angpaunya berwarna kuning kan begitu. Jadi ini adalah bagaimana kita berbagi kebahagiaan kepada semua elemen. Wajib nggak sih Pak untuk angpau sendiri Pak? Wajib. Wajib ya Pak? Khususnya bagi yang sudah berkeluarga. Dan juga bagi yang usahanya mapan. Itu wajib memberikan angpau kepada teman-teman, saudara-saudara, kerabat yang belum berkeluarga. Itu wajib. Tapi kalau sudah berkeluarga tidak wajib untuk diberikan atau menerima. Pak, kalau ingin mengetahui lebih dalam lagi makna Imlek, lalu juga tentang agama yang merayakannya juga, atau umat-umat yang merayakannya juga, seperti ada Buddha, Konghucu, dan juga Tridharma. Agama Tao. Untuk agama Tao sendiri, ini seperti apa sih Pak untuk arti makna dari rupang-rupang sendiri? Ini kan dikarenakan kalau Imlek kan selalu disucikan dan lain sebagainya. Seperti terlihat di belakang kami kan juga ada rupang-rupang sendiri untuk berdoa demi kebaikan. Seperti apa Pak maknanya? Aktivitas yang dilakukan atau dirayakan oleh umat-umat secara tradisional yang beragama Buddha, Tao dan Konghucu biasanya diawali dengan sembahyang kepada leluhur. Nah, setelah sembahyang kepada leluhur, mereka akan membersihkan altar para dewa, baik yang berada di rumah masing-masing ataupun yang berada di tempat ibadah, apakah itu wihara maupun kelenteng. Nah, setelah rupang dibersihkan, kemudian puncaknya mereka akan bersembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam menyambut atau dalam memasuki doa memasuki tahun baru Imlek. Pak, apa saja doa yang atau upacara yang biasa dilakukan saat tahun baru Imlek? Karena kami juga saat ini sedang mendengar begitu ya, ada yang berdoa di bawah. Boleh Pak kita geser ke sana? Ya, boleh. Yang biasanya yang dibacakan adalah khususnya di wihara ini adalah Sutra 88 Buddha, di mana mereka melakukan pertobatan, penyesalan kalaupun ada hal-hal yang sudah dilakukan yang tidak baik dilakukan di masa yang lalu, dengan harapan dalam menapaki tahun yang baru mereka bisa memperbaiki, bisa memperbarui segala tindakan dan usahanya. Masa lalu harus diperbaiki dengan masa depan yang lebih cerah. Boleh Pak? Upacaranya apa saja yang dilakukan saat menjelang Hari Raya Imlek? Seperti kita ketahui bahwa di lantai sebelumnya ada 3 rupang yang biasa dibuat berdoa, dan di lantai saat ini kita berada ada beberapa rupang yang juga biasa dibuat doa, dilaksanakan doa di sini. Apa Pak perbedaannya? Kalau di atas itu adalah peribadatan doa umum, karena di atas ada Buddha rupang Gautama, juga ada Avalokiteswara Kuan Im yang senantiasa mau mendengar jerit penderitaan manusia, dan juga ada rupang dari Siti Garba, bodhisatwa dengan tekad agung yang bersedia menempatkan dirinya ke neraka untuk menolong makhluk-makhluk yang sedang menderita di neraka. Tapi kalau di lantai ini adalah altar khusus kesembuhan bagi mereka yang sedang berada dalam keadaan sakit, kondisi sakit. Biasanya nama atau pelita dinyalakan di altar Buddha kesembuhan. Selain itu juga ada Buddha Kuan Im 1000 tangan. Dia akan bergerak dalam 1000 cara. Dan juga di belakang kami ini ada altar Kuan Kong dan Wei Tao Pusa.
seperti itu. Oke, berarti memang untuk setahun atau 2 tahun belakangan ini kan pandemi COVID-19 masih belum berakhir, apalagi perayaan Imlek di tahun 2020 ini masih terasa begitu meriah. Begitu Imlek tahun 2021 hingga 2022 ini pandemi COVID-19 masih berlangsung hingga saat ini, dan semoga segala penyakit, segala bala bisa segera sirna begitu ya Pak, untuk menatap tahun baru yang lebih baik lagi. Sadu. Pak, untuk tema tahun baru Imlek secara nasional adalah menebar cinta kasih dalam kebinekaan. Apakah korelasinya dengan kebaikan di tahun baru Imlek ini dan juga di masa pandemi, apa yang ingin disampaikan untuk makna dari cinta kasih dalam kebinekaan, Pak? Ya, jadi seperti yang kita ketahui, semua pengharapan, semua doa-doa itu kaitannya lebih banyak ke keduniawian dan material ya. Nah, untuk mengimbangi itu, bagaimana untuk mematangkan spiritual, religi, batin kita jangan lupa untuk berbagi. Berbagi cinta kasih kepada sesama, berbagi kepedulian terhadap warga masyarakat yang lain, yang mana kita tahu di masa pandemi ini begitu banyak saudara-saudara kita yang masih bergumul untuk kesembuhannya, untuk mendapatkan kesembuhan ya, juga masih berusaha, berupaya dengan keras bagaimana untuk supaya bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi selama 2 tahun kemarin. Nah, untuk itu kami mengajak semua warga masyarakat yang lebih beruntung ya untuk supaya berbagi kasih, berbagi kepedulian, berbagi semangat kepada teman-teman kita yang kemarin dilanda atau mendapat musibah. Ya, tentunya gotong royong ini sangat dibutuhkan sekali di masa yang sulit dan tidak menentu ini. Harus kita saling bergandeng tangan, bahu membahu untuk menyelesaikan persoalan kita sama-sama, persoalan bangsa ini. Oke, amin. Dan memang untuk tahun ini yang sedang menarik begitu, yang paling dibahas oleh orang-orang juga untuk mencari peruntungan di tahun 2022 ini adalah show macan air. Kalau boleh sedikit berbagi, apa sih Pak, ini show macan air seperti apa sih Pak? Ya, memang dalam tradisi-tradisi tertentu ada dibagi tingkat keberuntungan bagi tahun-tahun kelahiran tertentu. Tetapi dalam keyakinan kami, jangan terlalu pusing dengan hal-hal seperti itu, Mbak Fatma. Sepanjang kita mau berupaya, kita mau berusaha, dan kita bergerak untuk maju, saya yakin ya, berkah-berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Adi Buddha, para Buddha dan para Bodhisattva, para suciwan semua tentu akan senantiasa menyertai dan mengiring langkah-langkah kita ke depan, sehingga kita bisa tetap optimis, kita bisa tetap akan maju ke depan. Oke, karena setiap tahun pasti ada saja rintangannya, tapi untuk rezekinya, berkahnya itu selalu juga ada begitu ya Pak. Jangan takut dan jangan pantang menyerah. Iya. Sekali lagi selamat tahun baru Imlek, Pak Irwan. Terima kasih. Sama-sama, selamat tahun baru Imlek juga. Kyonghi Fatchai. Kyonghi Fatchai. Terima kasih Pak Irwan. Pemirsa, sekali lagi selamat tahun baru Imlek. Sampai jumpa, sehat selalu. Semoga kita semua sekeluarga rukun, bahagia, usaha lancar, dan tidak ada masalah atau aral yang melintang. Amin, amin. Terima kasih, Kyonghi Fatchai. Kyonghi Fatchai.